may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang ditentukan mendapatkan petunjuk dari Allah, maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya, waman yudlilhu, siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, maka tiada satupun manusia yang dapat memindahnya dari kesesatan menuju hidayah Allah kecuali Allah sendiri Jalla Jalaluh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahawa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya segala pujian, baginya segala pujaan, baginya segala kepemilikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba utusan Allah, yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Yang hari ini Allah memperkenankan bagi kita untuk mengkaji perjalanan hidup beliau. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenalnya lebih dalam lagi. Karena tak kenal maka tak sayang. Berapa banyak orang yang mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW. Tapi sayangnya mereka tidak mengenal siapa beliau. Bagaimana akan mencintai? Bagaimana akan mengikuti? Bagaimana akan setia? Bagaimana akan berkorban dan berjuang untuk Nabi SAW. Sedangkan orang itu tidak mengerti siapa sebenarnya yang sedang dia perjuangkan. Untuk siapa? Amma ba'd, ahibati rahimakumullah, jamaah semoga dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Kita masuk ke pembahasan tentang pernikahan Nabi dengan Khadijah. Bulan lalu kita membahas bagaimana Khadijah meminang Rasulullah SAW lewat wanita lain. Dia menyuruh Nabi SAW kalau ingin menikah, Khadijah menawarkan dirinya. Dan dari situ ada pelajaran indah. Bahwa seorang wanita diperkenankan untuk menawarkan dirinya kepada orang soleh. Tidak harus secara langsung. Bisa lewat orang lain. Bisa lewat orang tuanya. Dan para orang tua tidak perlu malu menawarkan putrinya kepada orang-orang yang baik. Karena di antara kewajiban orang tua adalah menikahkan putri-putrinya. Allah mengatakan wa ankihul ayama minkum was-salihina. Nikahkanlah orang-orang yang tidak bersuami. Orang-orang yang tidak memiliki istri. Dan orang-orang yang soleh di antara kalian dari hamba-hamba kalian. Hamba-hamba wanita. Allah katakan iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka fakir, kalau mereka tidak mampu karena kemiskinan mereka, maka Allah akan membuat mereka kaya. Allah Jalla Jalaluh. Dan pelajaran keempat yang kita akan ambil, mungkin bisa dibaca. Yang keempat, pernikahan yang terlaksana dengan cara pemilihan yang sempurna membawa pengaruh yang besar. Khadijah radhiyallahu anha adalah tempat kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatkan rintangan dakwah. Cukuplah sebagai contoh, pada awal kenabian yaitu dia menenangkan jiwa suaminya. Dia berkata, demi Allah, sekali-kali dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Barakallahu fiik. Nah, subhanallah, kita melihat hasil sebuah pernikahan yang berdasarkan pemilihan pasangan hidup sesuai dengan kriteria. Apa dampaknya? Apa pengaruhnya? Maka seperti yang sering kali kita dengar,
sakinah, mawaddah, rahmah. Banyak pernikahan yang akhirnya berujung dengan keributan. Tidak sedikit wanita-wanita yang curhat, suamiku seperti ini, atau seorang lelaki yang curhat, istriku seperti ini. Ana seringkali mengatakan sama dia, kenapa engkau pilih dia? Kenapa antum mau sama dia? Kenapa anti menerima dia? Tatkala salah milih, maka tujuan dari pernikahan itu terkadang tidak tercapai. Siapa yang harus dicela? Nggak perlu cari kambing hitam. Nggak perlu menyalahkan orang. Tapi salahkan diri sendiri. Kita melihat bagaimana Rasulullah SAW memilih Khadijah. Dan bagaimana Khadijah menerima Rasulullah SAW. Dan ternyata Khadijah benar-benar menjadi sakinah, tempat kedamaian Rasulullah SAW. Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Untuk apa? Litaskunu ilaih. Agar engkau merasa damai dan tentram. Dan ini yang didapati oleh Nabi SAW ketika menikah dengan Khadijah. Tatkala menjadi utusan Allah, awal wahyu turun. Ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira. Jamaah bisa membayangin. Beliau turun dari Gua Hira penuh kekhawatiran. Beliau menggigil, minta agar diselimuti. Tatkala beliau bercerita kepada istrinya. Apa sikap istri? Dan ini pelajaran buat semua istri. Khadijah mengatakan kepada Nabi SAW, kalla wallahi la yukhzika Allahu abad. Demi Allah, sekali-kali dia tidak akan menghinakanmu. Allah nggak akan menghinakanmu. Dan di sini tugas seorang istri. Ketika suaminya pulang dengan penuh ketakutan. Ketika suaminya pulang dengan lelah, capek. Mungkin dia ada masalah di luar rumahnya. Hendaklah seorang istri menjadikan rumahnya surga, tempat kedamaian. Seorang suami kalau masuk rumahnya nggak kepingin keluar. Kalau di luar rumahnya dia rindu untuk sampai ke rumahnya. Rasulullah SAW disakiti. Beliau diganggu oleh orang-orang musyrikin. Dengan gangguan yang sangat menghinakan beliau. Tapi tatkala beliau pulang ke rumahnya, beliau mendapatkan istri yang menenangkan dirinya. Mendukung dan menopang dia. Menguatkan tekadnya. Dan dia, Khadijah, bukanlah wanita yang suka mencela suaminya. Kenapa melakukan itu? Kenapa berbuat itu? Tantangan dakwah itu harus dihadapi. Dan ini juga nasihat buat semua istri para pendakwah. Semua istrinya ustaz. Tatkala suaminya berdakwah, menyampaikan agama Allah, hendaklah dia menopang dari belakang. Hendaklah dia mengangkat kedua tangannya mendoakan suaminya. Tatkala suami pulang lelah, nggak perlu dikatakan, ya suruh siapa mau. Oh nggak di rumah aja. Dukung. Katakan kepada suaminya, bahwasanya wakafkan dirimu untuk Allah Jalla Jalaluhu. Baik. Jadi hidup Khadijah semuanya adalah dukungan buat Nabi SAW. Nah, silahkan dilanjutkan dibaca. Kemudian sikap Nabi SAW. Kemudian sikap Rasulullah SAW terhadapnya juga sangat sempurna dalam memenuhi hak-haknya. Beliau selalu mengingatnya hingga setelah kematiannya. Beliau berbuat baik kepada kerabat dekatnya hingga Aisyah radhiyallahu anha merasa cemburu, seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya pada
radhiyallahu anha. Nah, itu kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjaga setia dengan Khadijah. Kesetiaan itu tidak hanya di masa hidupnya. Banyak laki-laki yang setia ketika istrinya masih ada. Dan tatkala dia mungkin ditinggal mati oleh istrinya, dia menikah dengan wanita lain. Kadang-kala dia lupa dengan kebaikan-kebaikan istrinya. Dan Nabi SAW tidak pernah melupakan kebaikan Khadijah. Bahkan beliau mengingat kebaikan Khadijah sehingga membuat istri yang lainnya, Aisyah, istri yang paling dicintai, cemburu kepada Khadijah yang telah meninggal dunia. Dan di sini Syekh menjelaskan pelajaran apa nih yang seharusnya kita petik dari kisah ini. Beliau menjelaskan bahwasanya kesetiaan yang harus dijaga oleh suami istri, maka hendaklah dilakukan di masa adanya istri, di masa adanya suami, dan ketika mereka pergi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang wanita yang paling baik, beliau mengatakan, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang apabila engkau melihatnya maka hatimu tentram. Kalau disuruh taat, kalau sedang tidak ada di rumah, suaminya sedang pergi, maka dia menjaga suaminya tatkala suaminya ada atau tidak ada. Wanita ini berusaha untuk membantu suaminya, menolong suaminya. Kadangkala seorang suami yang keluar kerja lelah, hendaklah wanita ini menceritakan kebaikan suaminya kepada anak-anaknya. Katakan kepada mereka, ayahmu datangnya telat, nak. Ayahmu berangkat pagi karena untukmu. Ayahmu capek, nak. Dia ingin berkumpul dengan engkau. Dia ingin jalan-jalan sama dirimu. Dia ingin makan bersamamu. Tapi belum bisa ayahmu melakukan itu. Karena tugas yang berat buat dia. Jangan sampai akhirnya perempuan ini malah suka. Nih dibaca di sini. Silakan. Seorang istri yang menjauhkan diri. Berdasarkan penjelasan di atas, kita akan masuk ke dalam pelajaran Lam aftahu aslan. Ya, silakan. Seorang istri harus menjaga suaminya tatkala dia ada ataupun tidak ada, membantunya dalam pekerjaannya, menyokongnya dan mendukungnya. Seorang istri yang menjauhkan diri dari sifat keluh kesah adalah wanita yang memiliki banyak masalah dengan suaminya. Karena suaminya menghadapi masalah di luar rumah dan kembali ke rumah, tempat dia mencari ketenangan. Namun, bila yang terjadi adalah di rumah juga menghadapi masalah dan tidak mendapatkan ketenangan, maka itu adalah sebuah petaka rumah tangga. Namun, itulah yang banyak terjadi karena para istri tidak mencontoh kehidupan Khadijah radhiyallahu anha. Barakallahu fiik. Ana mau tanya sama ibu-ibu nih. Apa yang disampaikan di sini? Benar nggak kira-kira? Hah? Sahih. Berarti kita perlu mencontoh Khadijah radhiyallahu taala anha. Sekarang kita udah tahu nih. Udah baca. Jangan sampai apa yang kita baca tentang kesetiaan Khadijah. Dia itu yang kaya raya. Dia yang punya duit. Dia mungkin bisa dikatakan yang mengangkat Rasulullah SAW yang awalnya hidup dalam kemiskinan. Tapi dia tidak mengungkit-ungkit kebaikan dia kepada Nabi SAW. Wanita ini tahu dengan kewajiban dia. Tahu bahwa suaminya adalah surganya dan nerakanya. Dia tidak suka mencela, tidak suka membuat masalah, tidak menjadikan suaminya yang sudah memiliki masalah tambah lelah di rumah. Akhirnya tadi nggak betah di rumah. Jadi ada suami-suami yang habis isya udah keluar rumah.
Kenapa? Dia datang ribut sama istrinya. Akhirnya dia mandi, pakai baju, kemana? Anak ada urusan lagi. Dia keluar. Dia datang ketika istrinya udah tidur. Maka para jamaah, ya khususnya para ibu-ibu ya. Ana bukan belain bapak-bapak, ana bukan belain kaum lelaki karena ana lelaki. Tapi ana ingin memberikan solusi buat permasalahan-permasalahan yang banyak di dalam rumah tangga. Yang terkadang istri bisa menyelesaikan masalah itu. Kenapa? Karena Allah menciptakan dirimu sebagai sakinah. Allah menciptakan itu liyaskuna ilaiha. Agar suami ini damai, tenang. Dengan siapa? Dengan istrinya. Sehingga apabila di rumah itu ya ribut terus. Kadang-kala selalu mengatakan, Ustaz masalahnya remeh. Alhamdulillah dirimu udah tahu masalahnya remeh. Tapi kenapa jadi besar? Ya, karena ada yang tidak menjadikan permasalahan itu dia dekat. Kemudian dia buang. Ini berkaitan dengan para istri. Kemudian Syekh subhanallah. Syekh menceritakan kalau seorang istri memiliki kewajiban untuk menjadi sakinah. Menjadi kedamaian. Untuk menyemikan cinta di dalam rumah. Untuk menghilangkan segala onak dan duri. Untuk mendidik anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Untuk menciptakan generasi masa depan. Tapi bagaimana dengan para suami? Jangan cuma istri yang ditekan. Jangan hanya istri yang selalu dikatakan, kamu harus berbuat seperti ini. Kamu harus berbuat seperti ini. Anti itu harusnya seperti ini. Iya, betul. Tapi apa tugas seorang suami? Di sini Syekh menjelaskan. Ini pelajaran bagaimana kehidupan Nabi dengan Khadijah bisa berjalan. Rumah bisa menjadi surga. Tafadhal. Suami dituntut untuk setia dengan istrinya, memenuhi hak-hak istri. Tapi terkadang banyak suami yang meminta haknya dan mengabaikan kewajibannya. Dia menuntut sang istri melayani suami dengan baik, tetapi lalai dalam memenuhi hak-hak istri. Ironisnya, hal seperti ini banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat Muslim. Barakallahu fiik. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Nah, ini Syekh menceritakan, lalu beliau menukil perkataan Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Banyak suami yang menuntut istrinya seperti Khadijah. Banyak suami yang menuntut istrinya seperti Aisyah. Tapi dia lupa dengan dirinya. Rasulullah SAW bagaimana bisa mendidik Khadijah seperti itu? Suami punya peran dalam mendidik istrinya. Sampai ada pepatah yang mengatakan, antum gak usah minta. Engkau gak usah minta. Engkau berikan. Ketika engkau memberi, maka akan balik kepadamu. Dan seorang yang memberi 1, 10 akan balik. Maka bila seorang suami ingin istrinya seperti Khadijah, maka hendaklah suami berusaha untuk seperti baginda Nabi SAW. Setia kepada istrinya. Menghargai dan menghormati istrinya. Jamaah bisa membayangkan ya. Anak-anak kadang-kadang membayangkan. Kalau di masa meninggalnya Khadijah saja. Rasulullah SAW begitu baik. Khadijah ini gak ada nih. Kita tuh kadang-kala bisa baik kalau orangnya ada. Ketika orangnya gak ada, kan kita suka meribain. Berapa banyak para suami yang kalau istrinya lagi pergi dia menceritakan tentang keburukan istrinya. Sebaliknya, berapa banyak wanita yang kalau ada suaminya dia Masya Allah pandai menghiasi bibirnya dengan senyum. Dengan kata-kata yang lembut. Tapi kalau suaminya lagi pergi habis sudah. Kacau dia. Ceritakan suamiku kayak gini, kayak gitu macam-macam. Rasulullah SAW, Khadijah udah meninggal dunia. Beliau begitu perhatian sama teman-temannya Khadijah. Sama kerabatnya Khadijah. Ketika Hala binti Khuwailid datang mengetuk pintu rumah Nabi SAW, minta izin untuk masuk. Dan ditanya siapa? Suaranya itu seperti suara istri Nabi. Seperti Khadijah. Nabi bahagia banget ketika mendengar suaranya Hala. Sampai Aisyah cemburu ketika itu.
Itu ketika Khadijah meninggal dunia. Kira-kira, jangan bisa bayangin bagaimana ketika Nabi bersama Khadijah di dalam rumahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada suami-suami yang menuntut haknya, menyuruh istri melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tapi sang suami tidak memberikan hak istrinya, tidak melaksanakan kewajibannya, dan ini sebuah kezaliman. Maka subhanallah, Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menafsirkan firman Allah di surat Al-Mutaffifin, Wailul lil mutaffifin, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Subhanallah. Allah mengatakan kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang curang. Mutaffif. Siapa mereka? Orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Kalau dia membeli sesuatu yang ditakar, membeli sesuatu yang ditimbang, dia minta supaya timbangannya atau takarannya itu penuh, kalau bisa lebih. Kita sering melihat orang kalau membeli sesuatu, udah beli, udah ditimbang, dia ambil sesuatu lagi, dia tambahkan, ini bonusnya ya, taruh dia. Padahal si penjual nggak terima. Tapi gimana udah dimasukin? Ini gambaran orang-orang yang curang. Tapi sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia sebagai penjual, dia sebagai penakar, dia sebagai penimbang, maka dia berusaha untuk mengurangi timbangan tersebut. Kadang-kala orang jualan sesuatu yang ditimbang, jualan buah, jualan daging mungkin yang ditimbang. Di pasar-pasar, subhanallah, kita melihat orang itu memotong daging yang bagus, lalu dia timbang. Ketika kurang, dia kasih daging yang buruk. Bahkan kelihatannya ditambahin. Oh, jazakallah khair, Masya Allah. Baik banget antum ditambahin. Padahal yang ditambahkan adalah daging yang buruk. Atau ketika beli buah, yang ditambahkan itu buah yang busuk. Na'udzubillah min dzalik, jemaah. Baik, apa hubungannya dengan kehidupan rumah tangga Nabi SAW? Apa hubungannya dengan pelajaran yang kita petik dari perjalanan hidup Nabi bersama Khadijah SAW? Di sini Syekh mengatakan, wa hadzal mithal dzakarahu Allah azza wajalla fil kail wal wazn huwa mithal. Ini contoh. Artinya mutaffifin itu contohnya adalah orang yang mengurangi timbangan, kalau dia menimbang, kalau dia beli dia minta jam. Itu contoh. Itu contoh. Dan dikiaskan yang sama dengan seperti itu. Siapa saja yang menuntut haknya secara sempurna, tapi dia menghalangi hak orang lain, menghalangi kewajiban dia, maka dia masuk dalam ayat ini. Semuanya. Atasan sama bawahan umpamanya. Bahkan beliau memberi contoh suami istri. Beliau mengatakan, seorang suami yang dia minta kepada istrinya agar memberikan haknya secara sempurna. Seorang suami yang menuntut istrinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya lengkap. Salah sedikit dicela, kurang sedikit dicaci. Dan dia tidak melaksanakan kewajiban dan memberikan hak-hak istrinya. Bahkan dia remehkan. Maka dia termasuk dalam ancaman ayat ini. Apa? Wailul lil mutaffifin. Allah tuh yang memberikan ancaman kepada mereka. Maka disebutkan oleh Syekh, berapa banyak wa ma aktsara ma tashtakin nisa min hadzal tiraz min al azwaj wal iyadu billah. Berapa banyak wanita-wanita yang mengeluh, mengadukan, Masya Allah, berarti Syekh sering mendapatkan curhatan juga dari para istri. Berapa banyak wanita-wanita yang mengeluh dari model-model suami kayak gini. Yang menuntut haknya,
marah sama istrinya kalau salah sedikit. Padahal Allah Jalla Jalaluhu ketika memerintahkan, ketika memberikan informasi kepada para suami, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ini Allah ketika memberikan arahan kepada kita, kepada para suami, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari istri-istri kalian, sebagian dari anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian, hati-hati menghadapi mereka. Istri kadang-kala membuat suaminya lupa sama Allah. Kadang-kala membuat suaminya jadi nggak sholat sunnah. Membuat suaminya akhirnya cari yang haram. Karena demi kehidupan istrinya yang glamor umpamanya. Kata Allah, hati-hati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wa in ta'fu, kalau kalian memaafkan. Wa tasfahu, udah nggak usah dikasih sanksi. Nggak usah dimarah-marahin. Wa taghfiru, ditutupin dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Dan ini subhanallah. Ini berkaitan dengan suami istri. Beliau memberikan contoh bagaimana suami istri ini seharusnya tidak curang. Suami betul, Allah menjadikan dia ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Tapi apakah Nabi SAW ketika beliau menjadi pemimpin atas Khadijah, beliau akhirnya tidak menunaikan hak-hak Khadijah? Kalla wallahi. Bahkan beliau memberikan hak Khadijah sampai ketika Khadijah meninggal dunia. Kebaikan-kebaikan itu disebut jemaah. Maka perlu berhati-hati. Banyak wanita yang mengeluhkan iya. Tapi tetap masalahnya kadangkala karena salah memilih. Lalu beliau memberikan contoh. Begitu juga halnya sebagian orang tua yang minta anaknya berbakti kepada dia. Yang minta anaknya patuh, taat, menyerahkan segalanya kepada bapaknya, kepada ibunya. Padahal nih orang tua tidak memberikan hak-hak anaknya. Dia menelantarkan anaknya. Tidak melaksanakan kewajibannya. Maka nih orang tua yang model kayak gini disebut mutaffif, curang. Orang tua yang seperti ini. Terus bagaimana dengan sikap anak, Ustaz? Ketika mendapatkan orang tua yang seperti itu. Atau bagaimana sikap seorang istri? Kita menghadapi suami yang curang. Yang hanya minta haknya, bapak yang minta haknya, tidak melaksanakan kewajibannya. Anak dulu nggak disekolahkan, anak dulu dibuang, anak dulu dilupakan. Kemudian sekarang nih, ketika anak sukses, orang tua minta anak berbakti sama dia. Terus apa yang harus dilakukan? Tetap berbakti. Jangan sampai akhirnya kita mengobati kesalahan dengan kesalahan. Enggak. Kita harus perbaikin kesalahan dengan kebaikan. Maka berikan hak orang tuanya. Tetap berbakti kepada orang tua. Dengan perasaan mungkin yang berat, maka pahala akan semakin besar. Akhirnya bukan hanya balas budi, tapi engkau memberikan lebih. Walaupun sejatinya seorang anak tidak akan bisa membalas budi ayah dan ibu. Kemudian bagaimana dengan seorang istri yang dizalimin? Ustaz, suami anak ini nggak benar, Ustaz. Suami anak cuma bisa marah-marah, cari duit, sampai rumah marah-marah, ngasih fulus juga sedikit, anak harus kerja juga. Apa yang harus dilakukan? Ketika mendapatkan pemimpin yang seperti itu, laksanakan kewajibanmu. Berikan hak suamimu. Terus anak gimana? Minta haknya sama Allah. Nanti Nabi menceritakan SAW, akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang dia minta haknya. Dia menzalimi rakyatnya. Para sahabat bertanya, apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, a'tihim malahum. Kasihkan hak-hak mereka. Wasalullaha haqqahu. Lalu bagaimana dengan hak kalian? Udah gak usah minta kepada dia. Soalnya kalau menuntut hak, istri nuntut sama suaminya, bang, engkau harus kayak gini, kayak gitu, yang ada ribut. Daripada ribut, maka minta sama Allah. Allah akan kasih lebih banyak dari semua itu. Baik. Itu pelajaran keempat dari pernikahan Nabi dengan Khadijah. Jadi memilih yang benar akan berakhir kepada
ya happy ending orang bilang. Tapi ketika di awal udah salah, maka engkau punya tugas yang berat memperbaiki kesalahan itu. Memperbaiki, sebagian sampai ajal datang, rumah tangganya belum baik. Karena memang kesalahan dia. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut kepada pelajaran kelima. Tafadhali. Yang kelima, kita tidak hanya berhenti pada pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha dan telah hubungan pernikahan mereka selama 25 tahun. Agar kita bisa menjawab tuduhan orang-orang yang berupaya untuk menodai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi istrinya yang banyak. Karena kita mengerti dengan sebaik-baiknya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan dari Allah yang dirinya lebih utama bagi orang beriman daripada mereka bagi diri mereka sendiri. Itu sebenarnya sudah cukup bagi seorang muslim untuk membantah segala upaya yang bermaksud menodai kesucian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kedudukannya lebih mulia, lebih tinggi, dan lebih agung daripada kita tampil membela beliau. Karena setiap upaya untuk melakukan itu akan batal dan terbalik dengan sendirinya kepada yang melakukannya. Walaupun mereka berkata apa saja, memfitnah dan membuat makar, tetapi keyakinan setiap muslim adalah seorang rasul pastilah terhindar dari fitnah seperti itu. Dan tidak perlu seorang muslim menyibukkan diri untuk menjawabnya. Karena cara seperti itu adalah lagu lama yang selalu dipakai oleh kafir Quraisy dan Yahudi yang zalim pada masa kenabian dahulu. Barakallahu fiik. Ya, kita lihat ya Syekh tidak terlalu panjang lebar menjelaskan hal ini. Karena apa? Karena sudah sangat jelas. Orang-orang orientalis, orang-orang kafir. Ada apa sama suaranya? Suaranya jelas? Katanya setiapnya videonya terjeda di sana. Iya. Videonya jelas. Baik, mungkin karena baik. Mungkin kita matikan dulu. Bismillah. Jadi memang nanti harus sendirian Skype-nya. Ini kan sekarang sama apa? Sama Sapa Muslim. Nah, jadi Sapa Muslim harus pakai wifi sendiri nanti. Assalamualaikum. Bagaimana? Ustaz, Afwan, gambarnya masih kurang jelas. Tadinya yang ke jemaah saya rubah pakai YouTube aja gimana Ustaz? Tapi Skype tetap nyala buat nanti sesi tanya jawab. Buat interaktif. Nggak ada masalah. Tapi mungkin Ana matikan Sapa Muslim dulu supaya kita lihat koneksinya. Oh, baik. Baik. Gimana sekarang? Lumayan Ustaz. Lumayan. Iya, jadi Ana matikan dulu Sapa Muslim. Hanya gambarnya putus. Gambarnya masih putus-putus. Iya. Nggak apa-apa, katanya Pak Ustaz gambarnya. Ini kita nggak pakai LAN. Pakai LAN. Oh, pakai LAN. Gimana? Bandwidthnya kecil 1 MB Mas. Uploadnya. Katanya ke Pak Ustaz pernah hack Sapa Muslimnya nggak usah Maka dipakai. Pak Ustaz kalau terlalu jelas malah jadi ibu nggak bisa bagian fokus. Siap. Nah, bismillah, kita bentar ya, Ana barusan matikan Sapa Muslim. Ana hidupin lagi. Bismillah.
Baik, kita lanjutkan. Ya, berkaitan dengan bagaimana kita membela Nabi SAW. Sejatinya Nabi nggak perlu pembelaan dari kita. Karena setiap orang yang mencela Rasulullah SAW, baik dari sisi masalah pernikahannya dengan beberapa istri, mereka sudah tercela sendiri. Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Tapi kisah pernikahan Nabi dengan Khadijah yang berlangsung selama 25 tahun. Nabi tidak menikah dengan wanita lain. Khadijah berumur sudah 40 tahun. Meninggal umur 65 tahun. Wanita tua. Betul, dia sudah tua. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika dia cemburu, dia sebutkan hal itu. Dia sebutkan bagaimana Khadijah ini ajuz, wanita udah tua renta. Dan ini membuktikan kalau Nabi memang menginginkan wanita-wanita, tentunya Nabi akan memilih wanita yang muda, memilih gadis. Dan sejarah mencatat bahwa semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah janda kecuali satu, Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ya ini kebiasaan mereka lah. Baik, alhamdulillah dari sini kita sudah selesaikan tentang pelajaran penting yang kita petik dari pernikahan Nabi alaihi salatu wasallam dengan Khadijah. Kita akan masuk ke pembahasan masalah pembangunan Ka'bah. Baik, silakan dibaca. Membangun Ka'bah. Ibnu Hajar berkata, diriwayatkan oleh Abdul Razak Al-Hakim dan At-Tabrani bahwa Ka'bah pada zaman jahiliyah dibangun dengan batu-batu yang bertumpukan tanpa ada tanah liat atau semacam semen yang mengikat batu-batu itu. Ia satu ukuran apa yang dimasuki oleh anak kambing, berbentuk seperti lingkaran huruf G. Baik, barakallahu fiik. Ini berkaitan dengan pembangunan Ka'bah, binaul Ka'bah. Selesai berbicara tentang pernikahan Nabi alaihissalam. Sebelum Nabi diutus menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi dari masa umur 25 tahun sampai 40 tahun, itu ada peristiwa-peristiwa penting. Di antara peristiwa penting itu adalah pembangunan Ka'bah. Yang dibangun 5 tahun sebelumnya, sebelum diutusnya Nabi sebagai utusan Allah. Ibnu Hajar menceritakan tentang bagaimana sih bangunan Ka'bah pada waktu itu, di masa jahiliyah. Ternyata bangunan Ka'bah itu memang yang dibangun sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam memang susunan batu. Batu yang disusun. Batu itu besar-besar, iya. Yang disusun satu batu di atas batu yang lainnya. Sampai berbentuk bangunan itu. Dan ternyata bangunannya tidak segi empat. Tapi bangunannya itu disebutkan, iya ini ada yang kurang di sini sebutkan terjemahannya ya. Disebutkan di sini wa kanat thiyabuha tudha 'alaiha tusdalu sadlan. Ini yang kurang. Tolong ditambahkan. Dan kainnya Ka'bah, kiswahnya Ka'bah itu taruh di atasnya aja, nggak diikat. Jadi cuma ditaruh seperti tisu kalau ditaruh di tempat kotak, cuma di seperti itu. Itu berkait, ini nggak ada di sini sebutkan. Di sini disebutkan pada zaman jahiliyah dibangun dengan batu-batu yang bertumpukan tanpa ada tanah liat atau semacam semen yang mengikat batu-batu itu. Ia seukuran apa yang dimasuki oleh anak kambing. Ya, anak sampai sekarang belum paham tentang ucapan ini. Apa memang ada sela-sela yang anak kambing bisa masuk ke sana, atau besar batunya sebesar yang anak kambing itu bisa masuk ketika dia diambil. Ini yang pertama. Kemudian yang kurang yang tidak diterjemahkan ini, ada kiswahnya yang digelontorkan dari atas itu ke bawah.
Kemudian disebutkan di sini wadzatu ruknain, memiliki 2 siku. Di terjemahannya nggak ada. Memiliki 2 siku. Berbentuk seperti huruf D. Huruf D itu kan ada sikunya. Gimana? Ada, di terjemahannya ada proses. Hah? Oke, terjemahannya itu sesudahnya. Betul. Di bahasa Arabnya itu, betul, jazakillah khair. Nah, di bahasa Arabnya itu huruf D ini terakhir dijelaskan. Siap, barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Ka'bah pada waktu itu tidak diberi atap, kainnya ditutupkan di atasnya, lalu terurai ke bawah dan memiliki 2 sudut. Baik, dua sudut ini, dengan 2 sudut ini kita paham. Huruf D itu sudutnya 2. Jadi makanya sekarang para jamaah yang umroh bisa melihat bahwasanya Ka'bah ini memiliki 4 sudut. Tapi sebenarnya kalau Hijr Ismail itu dimasukkan, digabungkan, maka akan seperti huruf D. Sudutnya tinggal 2. Sudut apa yang tinggal 2 sekarang? Sudut yang 2 ini sudutnya mana? Jamaah. Rukun Yamani sama Hajar Aswad. Jadi Rukun Yamani sama Hajar Aswad. Jadi sudutnya itu yang sekarang Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Walaupun kita sekarang melihat 4 sudut, sebenarnya 2 sudut yang itu masuk ke bangunan Ka'bah. Dan Hijr Ismail termasuk bangunan Ka'bah. Sehingga orang yang sholat di dalam Hijr Ismail seperti sholat di dalam Ka'bah. Baik, tafadhal. Sekarang tentang masalah bagaimana rumah-rumah penduduk Mekah. Iya, silakan dibaca. Pada riwayat Bukhari dari Amr bin Dinar dan Ubaidillah bin Abi Yazid berkata, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ka'bah tidak memiliki tembok yang mengelilinginya, hingga tibalah masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan membangun sekelilingnya tembok penghalang. Ubaidillah berkata, dinding Ka'bah pendek kemudian dibangun oleh Utsman al-Zubair. Baik, barakallahu fikum. Nah, di sini disebutkan bahwasanya dinding Ka'bah pendek. Bukan dinding Ka'bah yang pendek. Yang pendek dinding apa sekarang? Ka'bahnya tinggi, sebutkan 9 hasta, lebih dari itu sekarang kita lihat. Yang pendek dinding apa? Hijr Ismail belum ada. Apa yang pendek? Ketika dia sebut dinding Ka'bah masalah. Padahal disebutkan dindingnya pendek. Umar membangun apa? Umar radhiyallahu anhu membangun sekeliling tembok penghalang. Jadi yang awalnya yang menjadi penghalang Ka'bah itu atau area tawaf itu yang menjadi penghalangnya adalah rumah penduduk. Jadi Umar bin Khattab membuat semacam pagar yang mengelilingi area tawaf itu. Sehingga rumah penduduk ini nggak bisa maju lagi. Ya udah rumah penduduk di sana. Ini dindingnya yang pendek. Jadi pagar yang mengelilingi Ka'bah itu pendek. Jadi bukan dinding Ka'bah yang pendek, bukan. Udah paham? Kemudian dibangun, ditinggikan oleh Ibnu Zubair. Setelah itu ditinggikan oleh Abdullah bin Zubair. Tapi di masa Umar bin Khattab, dinding pagar pengeliling Ka'bah itu yang pendek. Nah, silakan dilanjutkan. Oleh karena itu, apabila hujan datang, maka selalu berhadapan dengan air deras yang mengalir dari gunung Mekah. Karena tidak ada tembok di sekelilingnya yang bisa menghalaunya. Baik, ini pada masa jahiliyah.
Itu pada masa jahiliyah. Jadi pada masa jahiliyah ingat Umar bin Khattab membangunnya di zaman Umar bin Khattab. Baru ada pagar. Abdullah bin Zubair di masa Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi di masa jahiliyah tidak ada. Ketika usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 35 tahun, datanglah banjir besar yang menyebabkan dinding-dinding Ka'bah rusak dan meluluhkan pondasinya. Ingat, belum ada penghalang. Jadi air kalau turun dari Mekah itu langsung ke Ka'bah. Karena Ka'bah ini berada di lembah. Wadi itu ya sering dikenal memang tempat kumpulnya air dari gunung sebelum dia akhirnya melanjutkan perjalanan ke tempat lainnya. Dan di masa Umar bin Khattab saja itu pernah yang namanya Maqam Ibrahim hilang di bawah air hujan. Padahal sudah dikasih dinding sama Umar bin Khattab. Pernah sampai ke Misfalah. Akhirnya ditemukan di sana, dibalikin. Apalagi tidak ada dinding penghalangnya. Maka pondasinya jadi luluh. Akhirnya disebutkan orang-orang Quraisy ingin merenovasi bangunan Ka'bah. Mereka ingin menghancurkannya, ingin merobohkannya, tapi mereka takut. Bagaimanapun orang-orang Mekah mengagungkan Ka'bah. Pengagungan yang membuat Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Karena dia lihat orang-orang Arab ini begitu mengagungkannya. Datang dari berbagai penjuru dunia ke Mekah untuk melaksanakan tawaf di sana, untuk melaksanakan haji di sana. Maka mereka takut untuk merobohkannya. Takut kena penyakit nanti, kualat kayak apa yang biasa istilah orang-orang apabila mengagungkan sesuatu. Maka Al-Walid ibn al-Mughirah, salah satu tokoh orang-orang Quraisy, dia mengatakan ketika orang-orang pada maju mundur, kita gimana nih? Bangunannya udah rusak, kena banjir. Tapi mereka takut. Kalau mereka nantinya merobohkannya, mereka akan terkena musibah. Al-Walid bin Mughirah termasuk orang-orang Quraisy yang berakal ya. Dia hampir saja masuk Islam, Al-Walid bin Mughirah. Tapi memang ya Allah tidak memberikan hidayah kepada dia. Dia bermusyawarah dengan orang-orang. Kalian ini aturiduna bihadmihal islah amil isa. Kalian sekarang merobohkannya itu untuk memperbaikinya atau untuk merusaknya. Kalau balil islah, kita mau memperbaikinya. Di sini akhirnya Walid bin Mughirah mengatakan, Innallaha la yuhlikus salihin. Allah tidak akan membinasakan orang-orang soleh, orang-orang yang berbuat baik. Maka dia ketika itu mengambil mi'wal. Ini Al-Walid bin Mughirah. Dia ambil semacam linggis, yang cuma linggis itu modelnya yang seperti cangkul ya. Dia mulai hancurkan. Orang-orang malam hari itu nunggu. Kita lihat, mereka nggak ada yang ikut. Yang menghancurkan itu hanya Al-Walid. Kenapa? Karena orang-orang takut kena musibah. Mereka mengatakan, Fa'in usiba lam nahdim min hasyan. Kalau Walid bin Mughirah kena musibah, kena celaka, ya kita nggak perlu menghancurkan. Kita kembalikan aja besok seperti yang sebelum dihancurkan oleh Al-Walid. Tapi kalau dia tidak terkena musibah, kita hancurkan. Berarti Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Bayangkan mereka berbicara tentang keridhaan Allah. Mereka takut dengan kemurkaan Allah. Tapi mereka melakukan kesyirikan. Jadi orang-orang kafir Quraisy, mereka itu mengakui Allah sebagai Rabb. Tapi kesyirikan mereka terjadi dikarenakan mereka membuat tandingan-tandingan untuk Allah yang disembah dari selain Allah. Dan keesokan harinya Walid datang ke tempat kerjanya, ke Ka'bah. Dia melanjutkan merobohkan Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Akhirnya orang-orang ikut
menghancurkan sampai selesai. Disebutkan akhirnya mereka sampai ke pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Mereka membiarkan pondasinya seperti semula dan mulai membangun kembali dinding-dindingnya. Jadi pondasinya tetap nggak dibongkar pondasinya. Mereka mulai menata kembali. Ketika mereka menata itu, mereka bersepakat bahwasanya tidak boleh Ka'bah ini dibangun dari hasil yang haram. Tidak boleh kecuali dari harta yang baik. Mahar baghi. Mahar baghi itu hasil prostitusi disebutkan di sini. Jadi kalau ada seorang pezina mau sedekah nggak boleh. Kalau ada dulu orang-orang kaya itu memiliki pelacur-pelacur yang dia baik, yang dia memang yang bikin tempat prostitusi lah seperti itu. Itu mereka dapat duit nggak boleh. Bai' riba, hasil riba nggak boleh. Kezaliman kepada orang. Nah, hasil kezaliman terhadap orang lain nggak boleh masuk ke sana. Jadi orang-orang Quraisy takut mereka. Akhirnya mereka melakukan pembangunan itu. Dan pada masa pembangunan itu dibagi-bagi. Di kota Mekah tidak ada pemimpin. Tidak ada presidennya. Tidak ada rajanya. Tapi yang ada setiap kabilah memiliki pemimpin. Sehingga nanti kita akan lihat. Ketika terjadi keributan dalam masalah peletakan Hajar Aswad. Yang ribut itu kabilah-kabilah. Tidak ada pemimpinnya pada waktu itu. Keributan itu terjadi antara kabilah-kabilah. Akhirnya Rasulullah SAW ikut serta dalam pembangunan Ka'bah. Ada sebuah peristiwa ya, subhanallah, yang menunjukkan bagaimana penjagaan Allah buat nabinya. Tadi jamaah, ana ngajar tadi mahasiswa tentang masalah tarbiyah pendidikan. Subhanallah, salah satu yang disebutkan dalam kitab itu, Syekh Al-Hazimi membagi tarbiyatullah. Allah mendidik hambanya itu, ada pendidikan yang umum. Semuanya Allah mendidiknya. Tapi ada pendidikan yang khusus. Yaitu penjagaan Allah. Bagaimana Allah mendidik, merawat, menjaga orang-orang yang soleh. Seperti apa? Allah jauhkan dari dosa. Rasulullah SAW tidak pernah sujud untuk patung. Dan nih, beliau tidak pernah tersingkap auratnya. Orang-orang dulu biasa tersingkap auratnya. Maka ini disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, "Lamma buniyatil Ka'bah, dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abbas radhiyallahu taala anhu yanqulanil hijarah." Ketika masa pembangunan Ka'bah itu, Nabi alaihi salatu wasallam berangkat bersama Abbas memindah batu-batu. Faqala Abbas li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas pamannya Nabi. Maka dia berkata kepada keponakannya, "Ij'al izaraka ala raqabatika, yaqika minal hijarah." Ketika Nabi mau ngangkat batu, kata Abbas, engkau jadikan sarungmu itu sebagai penahan di pundakmu supaya nggak kena batu langsung. Kita kadang-kala orang kalau mengangkat sesuatu di pundaknya dikasih sesuatu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam membuka sarungnya untuk meletakkan di pundaknya. Tiba-tiba beliau pingsan dan matanya membelalak ke langit. Pingsan. Lalu beliau sadar. Ketika beliau sadar, beliau mengatakan, "Izari, izari, sarungku, sarungku," kata dia. Beliau tutup. Maka setelah itu tidak pernah terlihat lagi Nabi SAW mengikuti tradisi orang jahiliyah. Subhanallah. Bisa dibayangin ketika bangun Ka'bah, ngangkut batu, orang-orang pada telanjang. Sarungnya ditaruh di sini. Dan itu kebiasaan orang jahiliyah. Buat mereka itu sesuatu yang wajar. Tapi Allah menjaga Nabi SAW sejak sebelum menjadi utusannya. Dan ini tarbiyatullah ya. Bagaimana ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menjaga pandangannya.
Allah akan menjaga pendengarannya. Allah akan menjaga tangannya. Allah akan menjaga kakinya. Mungkin suatu saat dia hendak melakukan kemaksiatan, subhanallah. Allah jaga dia. Tahu-tahu mobilnya mogok. Dia ingin berangkat ke tempat kafe atau apa. Tempat-tempat yang tidak dibenarkan, di situ ada kemaksiatan. Tahu-tahu motornya, bannya pecah. Kalau ini Allah mau jagain dia. Sehingga dia ya udah pulang. Tapi ada orang yang udah dikasih peringatan sama Allah, motornya pecah, dia panggil taksi. Dia tetap melanjutkan perjalanannya untuk melakukan kemaksiatan. Tapi di sini kita harus bersyukur sama Allah. Apabila kita punya niat buruk, lalu ternyata ada sesuatu yang menghalangi kita dari niat buruk, itu penjagaan Allah. Dan Nabi SAW dijaga sama Allah. Ketika apa? Ketika beliau hendak melepas sarungnya. Selesai nih, pembangunan Ka'bah selesai, udah mulai tinggi, sampailah kepada tempat diletakkannya Hajar Aswad. Artinya Hajar Aswad, ketika Hajar Aswad itu dipindah, nggak ada yang ribut. Ketika Hajar Aswad itu mau dibalikin, ribut. Setiap kabilah ingin dia yang meletakkannya. Wajarlah. Kenapa? Karena hal ini akan menjadi cerita buat orang-orang sesudah mereka. Kabilah fulan yang meletakkan Hajar Aswad. Kabilah lainnya, ya mereka hanya nonton. Hampir saja terjadi banjir darah. Banjir darah ini dimulai di mana Banu Abdiddar, kabilah Banu Abdiddar mendatangkan satu wadah, satu tempat yang penuh dengan darah. Lalu mereka berjanji dengan memasukkan tangannya ke darah itu. Mereka berjanji bersatu bersama Banu Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Mereka siap mati. Bahwasanya nggak ada yang boleh meletakkan Hajar Aswad kecuali kabilah kita. Dan ketegangan antara kabilah-kabilah ini jamaah terjadi beberapa hari. Di sini Allah ingin menampakkan kedudukan Nabi SAW. Kemudian Allah memberikan ilham kepada yang paling tua di antara mereka, yaitu Abu Umayyah Ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fihi awwala man yadkhulu alaikum." Dia mengatakan, wahai orang-orang Quraisy ini, kita ribut terus ini. Jadikan orang yang pertama masuk nih, yang pertama datang, kalian kan lagi ribut nih, menjaga mereka itu tegang di area Ka'bah. Orang-orang pada ketakutan. Kondisinya sangat menegangkan pada waktu itu. Akhirnya ini yang bernama Abu Umayyah Ibn al-Mughirah, dia mengatakan, sudahlah daripada kita ribut, jadikan orang yang pertama kali datang nih masuk. Karena tadi Ka'bah ini diputarin rumah penduduk. Di setiap rumah-rumah itu kan ada gang yang masuk. Dari sana orang-orang jalan itu. Mereka mengatakan, sudah. Orang yang pertama kali datang nih ke tempat kita, itu yang kita jadikan hakim, penengah di antara kita. Ditungguin. Faradu. Mereka, iya, oke, kita sepakat nih. Mereka tungguin. Sampai lama. Fa'idha bihi Muhammadun SAW. Tahu-tahu yang muncul inilah Nabi Muhammad SAW. Siapa nih yang ngutus Nabi untuk datang? Kenapa tidak orang-orang lain yang datang? Mereka benar-benar menanti di situ. Nggak ada yang ngabarin orang, panggil fulan supaya dia datang dari kabilah kita. Enggak. Ketika mereka menanti-nanti, tahu-tahu di antara gang-gang itu muncul Nabi kita Muhammad SAW. Lalu mereka berkata, mengatakan, ini orang-orang mengatakan, hadzal amin radina hadza Muhammad. Hadzal amin radinahu hadza Muhammad. Ini al-amin. Artinya gelar al-amin ini itu sudah dikenal di Mekah. Kemudian dikukuhkan kembali sebelum menjadi nabi, 5 tahun sebelum menjadi nabi. Agar mereka tahu bahwa Nabi tidak pernah berdusta. Nabi orang yang amanah.
Hadza Muhammad, ini orang yang terpuji. Muhammad artinya terpuji. Ketika Nabi sampai, Nabi nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu sampai sana orang-orang pada ngasih tahu dulu ya. Ini kita udah sepakat bahwasanya karena kita ribut udah beberapa hari, kita sepakat orang yang pertama datang dia akan menjadi penengah di antara kita. Bahwasanya tentang siapa nih? Kalau dipilih fulan yang meletakkan Hajar Aswad, ya udah, kita ridho. Tapi tentunya itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ketika Nabi mendapatkan informasi itu, fabasata ridaan. Selendangnya, dulu pakaian orang Arab itu sarung sama selendang seperti orang yang umroh kita lihat. Makanya beliau hamparkan selendangnya. Kemudian Hajar Aswad itu beliau pegang. Beliau ambil. Orang-orang kan udah ridho. Awalnya kalau ada yang nyentuh, perang di antara mereka. Sekarang karena mereka sudah ridho, mereka sudah sepakat. Ini Hajar Aswad, beliau angkat, beliau taruh di selendangnya. Kemudian beliau berkata kepada orang-orang itu, "Li ta'khud kullu qabilatin bi taraf." Semua kabilah pegang ujung-ujungnya. Pegang ujung-ujung selendang. Nah, mereka udah pegang. Kemudian beliau mengatakan, angkat. Diangkatlah ini. Jadi setiap kabilah merasa dia yang bawa Hajar Aswad. Mereka sampai dibawa menuju ke Ka'bah. Ketika sampai ke Ka'bah, Nabi mengambil. Kemudian beliau meletakkannya. Maka sikap Nabi SAW ini menyelesaikan urusan. Mereka ridho, ya udah orang ini akan jadi anu. Jadi Nabi yang meletakkan Hajar Aswad. Peristiwa itu dicatat di dalam benak orang-orang Quraisy. Tapi kenapa akhirnya mereka memerangi Nabi SAW? Subhanallah jemaah. Itulah hidayah. Sebagian menerima, sebagian menolak, sebagian menyakiti, sebagian memerangi. Padahal itu sudah jelas di depan mereka. Mereka mengatakan, radina bil amin, kita ridha kepada al-amin. Baik. Lanjutkan. Kenyataannya, kenyataannya adalah harta yang terkumpul dari orang-orang Quraisy terbatas sehingga menyebabkan pembangunan Ka'bah tidak memungkinkan untuk membangun seperti bangunan Nabi Ibrahim alaihi salam dahulu. Menyebabkan mereka terpaksa mengurangi besar bangunan. Mereka hanya memberi tembok pendek di sisi utara hanya sebagai tanda bahwa itu adalah bagian dari Ka'bah. Itulah yang sekarang dikenal dengan hijir. Mereka juga meninggikan pintu Ka'bah dari kanan dan sedikit mengurangi dari sisi timur, yaitu yang dikenal dengan sebutan Asyad-Jarwan. Nah, barakallahu fiik. Ya. Jadi akhirnya ketika mereka bangun-bangun, kan bangunannya lebih luas dari sekarang. Jadi Hijr Ismail itu termasuk bangunan Ka'bah. Artinya seharusnya Ka'bah itu sampai ke sana. Kan huruf D-nya itu sampai ke sana meninggi ke atas. Tapi karena uangnya nggak cukup, apa yang mereka lakukan? Ya udah, bangunannya diperkecil, dibentuk kotak sama mereka. Mereka tinggikan di sana. Terus sisa tanah milik Ka'bah itu mereka kasih tembok kecil. Kemudian disebutkan juga mereka kurangi dari arah timur. Jadi di arah timur itu namanya Syadzarwan. Syadzarwan itu bangunan yang lewat dari Ka'bah. Yang kalau sekarang kita melihat itu ada seperti marmer yang keluar nongol dari Ka'bah, dari dinding Ka'bah itu. Itu yang disebut Syadzarwan.
Jadi ada pengurangan di sana, tapi sekarang kan kita bisa melihat itu ditempelkan ke Ka'bah supaya orang tahu itu tanahnya. Kita bicara tanahnya ya. Tanahnya itu termasuk tanah dari bangunan Ka'bah. Barakallahu fiik. Jadi mungkin pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Silakan kalau kiranya ada pertanyaan. Tafadhali. Nah. Masya Allah. Kok menghilang? Masya Allah. Baik. Masih adakah orang-orang di sana? Kayaknya masih nyambung. Speakernya internal. Oh, masih ada. Fadhali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara menasehati suami yang suka chatting WA dengan wanita teman SD sampai kuliah? Suami banyak mengikuti grup WA mulai dari SD sampai kuliah yang di situ bersambut baur. Terkadang dapat foto-foto perempuan, terkadang ada yang bertanya masalah agama. Suami mencari jawaban lewat artikel ustaz-ustaz sunnah di Google. Saya pernah menasehati secara baik-baik, tetapi suami malah marah-marah saat meminta. Mohon nasihatnya Pak Ustaz. Nah, nasihat buat suaminya apa buat istrinya? Dua-duanya suami nggak ada. Iya, subhanallah. Tapi akhirnya nasihatnya buat sang istri, tapi nasihat buat umum ya. Artinya semualah. Hidup ini ujian. Allah subhanahu wa ta'ala akan disampaikan kepada suami. Baik, barakallahu fiik. Berkaitan dengan masalah ini jangan dianggap remeh, jemaah. Kenapa anak katakan jangan dianggap remeh? Rasulullah SAW ketika memberikan contoh tentang siratan mustaqiman, beliau memberikan contoh bahwasanya jalan yang lurus itu di kanan kirinya ada dinding. Kemudian di dinding itu ada abwabun mufattahah. Ada pintu-pintu yang terbuka, yang tidak ada daun pintunya. Pintu yang terbuka. Wa alal abwabi suturun murkha. Di atas pintu-pintu itu ada tirai yang menutupinya, tirai aja. Dan di atas tembok itu ada penyeru. Setiap ada orang yang mau membuka tirai itu, di situ ada suara yang mengatakan la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Jangan dibuka. Kalau engkau buka, masuk engkau. Masuk ke dalam. Jadi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan dinding-dinding itu adalah hududullah. Maharimullah, yang diharamkan sama Allah. Itu batasan-batasan Allah, dan pintu-pintu itu adalah hal yang diharamkan sama Allah, dan ditutup seperti itu supaya orang nggak masuk. Kemudian yang menyeru itu adalah seruan dari hati seorang muslim. Wa'idullah fi kulli qalbi muslim. Yang mengingatkan, jangan dibuka. Terus bagaimana ketika di grup laki perempuan di sana, katakan ini grup SD, lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, tanyakan. Kalau kita bicara manfaat dan mudaratnya, apa manfaat yang didapatkan? Apakah lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya? Kalau ternyata ya manfaatnya nggak ada sih. Kadang-kala manfaatnya omong sana, omong sini yang nggak berguna. Malahan tadi disebutkan kirim foto perempuan, ini itu. Ya mungkin ada kirim nasihat-nasihat dakwah. Maka kalau sang suami
merasa dirinya bisa, enggak, ana masuk sini memang untuk memperbaiki, Ustaz. Dan benar engkau melakukan itu, lillahi ta'ala, Allah mengawasimu, tafadhal. Tapi kalau ternyata enggak, hanya buat happy-happy aja, hanya untuk senang-senang aja dia, maka pertama waktumu akan habis untuk sesuatu yang tidak berguna. Yang kedua, engkau akan melantarkan keluargamu. Ana rasa kalau sudah pegang HP jamaah, aduh nggak bisa berhenti. Akhirnya hak-hak istrinya tidak terlaksana, anak-anaknya juga terbengkalai. Maka nasihat buat para suami, sudahlah, persiapkan dirimu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Waktu gunakan untuk berzikir. Kalaupun masuk ke dalam grup itu nggak enak keluar, sudah, masuk grup tapi nggak usah dibuka. Cuma Ustaz gimana, bunyi terus, ting, ting, ting. Itu godaan lagi buat kita. Maka lebih baik leave grup, tinggalkan grup-grup tersebut. Hitungannya maslahat dan mudarat. Apabila memang mau berdakwah, lihat, fadhal berdakwah. Tapi kalau ternyata nggak ada manfaatnya, tinggalkan. Dan termasuk sempurnanya Islam seorang hamba, kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan keislaman seorang hamba adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna buat dia. Maka silahkan tinggalkan hal-hal yang tidak berguna buat dirinya. Hada wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah keutamaan atau pahala sholat di Hijri Ismail selain keutamaan sama seperti sholat di dalam Ka'bah? Nah, barakallahu fiik. Ya, kita tahu bahwasanya tidak semua orang bisa sholat di dalam Ka'bah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah masuk ke dalam Ka'bah, kemudian beliau sholat di dalamnya. Dan ya, ana sampai sekarang wallahu a'lam ya, apakah ada keutamaan tersendiri selain keutamaan seperti sholat dalam Ka'bah? Atau mungkin orang bertanya, apa sih keutamaan sholat di dalam Ka'bah? Yang pertama, kita sholat di dalam rumah Allah, di dalamnya, bukan menghadap ke rumah Allah. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah sholat di sana. Paling tidak kita sholat di tempat di mana Rasulullah SAW pernah sholat. Dan kalau pahala tersendiri ya, ana wallahu a'lam. Mungkin ana akan cari nanti apakah ada pahala tersendiri seperti pahala sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Kemudian tentang sholat duha, tentang sholat malam. Yang jelas ya fadilahnya. Tapi apakah ada fadilah tersendiri untuk sholat di dalam Ka'bah sehingga hal itu memotivasi kita untuk sholat di dalam Hijri Ismail? Wallahu a'lam bishawab. Tapi pertanyaan ini sangat bagus sekali. Ana akan cari jawabannya nanti insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau sholat di dalam Ka'bah, kiblatnya kemana Pak Ustaz? Nah, kiblatnya kemana? Ya nanti kalau sudah masuk Ka'bah, cari kiblatnya di dalam. Ya semuanya kiblat Ka'bahnya itu. Artinya memang ada, disebutkan di sana di mana kiblat Nabi SAW pada waktu sholat di dalam Ka'bah, disebutkan di sana, di dalam sana. Jadi ada arah, memang mungkin kalau sekarang kita masuk ke hotel ada arah kiblat. Dan ketika masuk Ka'bah ada arahan di sana memang ketika Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah, beliau menjadikan 2 tiang di kanan kirinya, kemudian beliau menghadap ke kiblat tertentu ya. Makanya kalau anak sekarang ngomong anak juga nggak paham cuma yang dijelaskan dalam kitab-kitab itu ada, dan di dalam Ka'bah insya Allah ada arahan untuk itu, sehingga orang yang masuk Ka'bah dipersilahkan untuk sholat seperti Rasulullah SAW ketika itu sholat. Barakallahu fiik. Dan mudah-mudahan ada ibu-ibu yang pernah masuk Ka'bah. Masuk Hijri Ismail, iya. Alhamdulillah, berarti pernah masuk Ka'bah. Kalau tanya orang, ibu pernah masuk Ka'bah? Alhamdulillah. Masuk Hijri Ismail. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah.
bisa dikatakan surga bagi istrinya walaupun berbuat dosa zina di luar rumah. Terus bagaimana sikap kita terhadap suami yang seperti itu? Apakah kita masih tetap hormat menghadapi suami yang tidak taat kepada Allah? Nah, Masya Allah, Masya Allah. Iya jamaah, ini tadi yang disinggung oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Bagaimana banyak suami-suami yang menuntut haknya, tapi ternyata dia tidak melaksanakan kewajibannya. Bagaimana tugas seorang istri yang pertama? Jadi tugas seorang istri tetap mentaati suaminya selama tidak dalam kemaksiatan. Artinya dosa suami yang akan nanggung. Tapi tugas seorang istri menghadapi seperti itu tetap mendudukkan suaminya sebagai seorang suami. Yang kedua, memperbaiki suaminya. Awal pembicaraan tadi, hari ini kita bahas tentang hikmah, tentang masalah memilih. Bisa jadi engkau mendapatkan suami na'udzubillah yang berzina, mungkin karena engkau memang tidak memilih agamanya. Sehingga suami itu jadi azab buat dirimu. Kemudian yang ketiga, kalau memang dia sudah berusaha memperbaiki dengan cara yang baik, tapi suami benar ya, bukan cuma informasi, benar tetap melakukan perzinaan ini itu dan tidak bisa dikasih tahu. Kemudian sholatnya juga nggak benar. Kalau dia masih sholat 5 waktu, mudah-mudahan masih bisa terjaga dengan doa dan usaha. Mudah-mudahan suami dapat hidayah. Tapi ketika tidak mampu lagi bertahan, maka memang ada hak bagi dia untuk bercerai, untuk minta cerai. Tapi apakah itu jadi solusi? Lihat. Apakah akan memperbaiki suaminya? Enggak usah jadi masalah ini. Akhirnya berpengaruh kepada anak. Anak jadi durhaka. Anak jadi tidak benar karena mencontoh bapaknya yang seperti itu. Udah bahaya seperti ini. Kalau memang sudah sampai titik tidak bisa memperbaiki, setelah berusaha ya. Karena tadi bisa jadi ibunya memang Allah kasih azab karena ibunya belum terlalu benar juga. Maka perbaiki dirinya, perbaiki hubungan sama Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah memperbaiki hubungan anti dengan orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagar yang dibangun di masa Umar bin Khattab, batasnya sampai manakah? Jazakallahu khair. Masya Allah. Jadi kalau bicara pagar itu, wallahu alam di mana batasnya. Karena dulu jumlah penduduknya sangat sedikit. Artinya Umar memberi batas di batas rumah-rumah orang-orang yang ada. Dulu kan batasannya itu rumah. Kemudian Umar bikin pagar yang keliling sehingga rumah itu tidak bisa maju. Tapi kalau kondisi sekarang, rumah itu kan sudah hancur semuanya. Jadi dulu Ka'bah itu nggak ada bangunan masjid sama-sama yang seperti kita lihat sekarang, nggak ada bangunan masjidnya. Yang ada cuma pagar. Orang-orang yang keliling di sana, tawaf di sana, kemudian diperlebar lagi, rumah-rumah dihancurkan sampai sekarang. Jadi bangunan perumahan orang-orang Quraisy yang di sekitar Ka'bah, anak saya sudah habis ya sekarang ini. Jadi kalau ditanya sampai mana pagar itu, wallahu a'lam bishawab. Yang ana baca tidak ada penjelasan ya. Selama yang ana baca buku-buku tentang karena dulu ana pernah jadi guide juga, jadi pemandu jemaah. Bawa umroh, kasih penjelasan tentang Mekah, tentang Ka'bah. Sampai hari ini ya, mungkin memang anak harus belajar lagi. Nanti anak cari sampai mana batasnya. Kemudian pertanyaannya, kalau tahu batasnya, apa yang ingin dilakukan? Gak mau diapa-apain kan? Gak ada kemuliaan tersendiri di batasnya Umar bin Khattab jemaah. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana caranya agar di tengah hijrah ini tetap semangat dan tidak mudah tergoda dengan cobaan yang dulu pernah Anda lakukan? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khair. Subhanallah jamaah ya. Berkaitan dengan jalan hijrah ini, kita nanti akan bahas tuh bagaimana perjalanan hijrah para sahabat. Bagaimana sahabat ketika masuk Islam disiksa oleh keluarganya, dikucilkan oleh orang tuanya.
bahkan disiksa, ditindas, diasingkan, bahkan sebagian dibunuh. Jadi perjalanan hijrah ini membutuhkan pengorbanan. Karena apa? Klaim kita beriman, klaim kita hijrah, meninggalkan apa yang Allah larang itu butuh bukti. Dan Allah mengatakan, ahasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak difitnah? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah udah fitnah tuh orang-orang sebelumnya. Sehingga muncul tampak, mana yang benar-benar hijrah, mana yang benar-benar beriman, dan mana yang pura-pura dalam keimanannya. Jadi ujian akan datang, kita sedang diuji sekarang. Kenikmatan ujian untuk mengetahui fulan bersyukur atau tidak. Jadi kalau dulu kita pernah melakukan dosa-dosa, yang kita tahu dosa ini membawa naas, dan dosa pasti dibalas, maka tugas kita adalah bertobat, mohon ampun sama Allah. Minta afiyah. Banyak-banyak baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan sampai seperti kejadian di masa Nabi SAW. Nabi pernah mengunjungi seorang sahabat yang dia sakit keras sampai seperti ayam yang berpenyakitan. Nabi bertanya kepada sahabat ini, hal da'autallah bisyai'? Apakah engkau pernah berdoa memohon sesuatu kepada Allah? Orang ini mengatakan, iya. Jadi aku pernah berdoa ya Rasulullah SAW. Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajilhu fid dunya. Ya Allah, sanksi-sanksi yang akan kau berikan kepadaku pada hari kiamat, tolong disegerakan sekarang di dunia. Apa kata Nabi SAW? Innaka la tutiqu dhalik. Engkau tidak akan mampu menerima sanksi itu. Halla sa'altallah al-afiyah. Kenapa engkau tidak meminta afiyah? Afiyah ini keselamatan dari segala penyakit, dari segala musibah. Orang kadang ditanya, gimana kabarnya sehat? Wal afiyah. Afiyah itu tuh. Lalu Nabi mengajarkan doa. Halla qulta. Kenapa engkau enggak berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah. Atau Allahumma atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi terus beribadah kepada Allah dengan cinta, dengan rasa takut dan harap, dengan terus berdoa, semoga nanti bisa istiqamah, dengan terus menuntut ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Semoga dengan itu Allah menjaganya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Bolehkah salat berjamaah mengikuti di TV seperti salat tarawih siaran langsung dari Mekah? Yang kedua, Ustaz, Ustaz, saya masih belum paham apakah orang-orang Quraisy itu beragama Islam, percaya akan adanya Allah. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Subhanallah ya. Pertanyaan yang menarik yang kedua ini. Yang pertama berkaitan dengan salat mengikuti imam yang ada di TV. Nggak boleh, nggak sah salatnya. Kenapa? Karena memang kita ada di sini, imamnya ada di mana. Maka salat yang bersama imam itu, yang pertama kita harus melihat imamnya. Kalau kita di masjid, alhamdulillah. Kalau kita tidak di masjid, kita harus melihat imamnya. Kalau tidak melihat imamnya, melihat makmum yang mengikuti imam. Makmum yang mengikuti imamnya. Seperti yang terjadi di Masjidil Haram. Ada sebagian yang sholat di hotel di atas. Sebagian ulama memang menganggap itu tidak sah. Walaupun sebagian lainnya menganggap sah. Karena mereka melihat secara nyata makmum yang di depannya. Walaupun terhalang dengan bangunan. Tapi dia melihat. Melihat makmum yang di depannya sehingga dia bisa mengikuti gerakannya. Kalaupun suara mungkin umpamanya mati lampu. Padam listriknya. Sehingga suara itu tidak terdengar. Tapi mereka bisa mengikuti gerakan. Dan yang terpenting adalah mengikuti gerakan imam tersebut. Karena memang kalau jumlah jamaah besar, kadang-kadang kan suaranya tidak terdengar. Kalau nggak pakai mic seperti sekarang ini. Maka kalau mengikuti televisi nggak boleh. Karena tidak langsung dia itu. Kalau mati lampu, selesai sudah. Mengikuti apa dia? Akhirnya sholat sendiri dia. Maka sholat sendiri nggak ada masalah, tapi tidak bermakmum dengan yang di TV itu.
Terus gimana? Anak sholat sendiri tapi bacaannya ikut dia, rukuknya ikut dia. Ya, berarti berjamaah antum sama dia. Itu yang tidak boleh. Barakallahu fiik. Yang kedua berkaitan dengan agama orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy, mereka adalah kaumnya Nabi Ismail alaihissalam. Mereka anak keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Mereka mengajak kepada Allah SWT. Ka'bah dibangun sebagai tempat ibadah. Mereka beribadah kepada Allah. Mereka tahu sama Allah. Tapi terjadi masa di mana agama Islam itu terselewengkan. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim terselewengkan. Sehingga orang-orang Quraisy menyembah patung-patung. Mereka menjadikan patung-patung perantara antara mereka sama Allah. Apakah mereka tahu sama Allah? Mereka tahu. Di dalam banyak ayat dalam Al-Quran Al-Karim, Allah ingatkan kepada Nabi SAW, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawat wal ard." Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, apa jawaban orang-orang Quraisy? Mereka menjawabnya Allah. Maka kenapa mereka berbuat kesyirikan? Ini jadi orang-orang Quraisy itu melakukan kesyirikan. Artinya mereka beribadah kepada Allah, mereka tawaf, mereka berdoa, mereka kurban, tapi mereka juga melakukan kesyirikan. Bahkan talbiyah orang-orang Quraisy sebelum diutusnya Nabi SAW dan setelah diutusnya Nabi buat orang-orang yang masih musyrik, mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa laka, malaktahu wa ma malak. Mereka mengatakan, labbaik ya Allah, kami datang untuk memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau tentukan. Illa syarikan huwalak, sekutu yang engkau miliki, engkau memiliki dia dan apa yang dimiliki sekutunya. Artinya orang-orang musyrikin itu, mereka kenal sama Allah, tapi melakukan kesyirikan kepada Allah SWT. Tapi tidak mengenal seperti setelah datangnya Nabi. Masih ada sisa-sisa agama Nabi Ibrahim, masih ada. Mereka melakukan haji, mereka melakukan umroh, mereka beribadah di depan Ka'bah, tawaf. Tapi sudah rusak agamanya pada waktu itu. Sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.